Assalamualaikum Bu Novi, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Novi telah meluangkan waktu dalam pembicaraan ini. Nah, hari Senin besok kan kita akan melaksanakan observasi supervisi akademik. Kegiatan yang kita lakukan sekarang yaitu pra-observasi, di mana ada tiga tujuan utama nih supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bu Novi, yaitu yang pertama yaitu mengobservasi indikator kompetensi perkembangan strategi yang akan dilakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas saat pelaksanaan supervisi akademik. Nah, yang akan tanyakan, apa harapan dari Bu Novi dalam pertemuan pra-observasi ini? Novi harap Novi bisa menggali potensi Novi dan memperluas lagi potensi Novi yang untuk belajar di kelas. Ya, betul sekali Bu Nov, bahwa tujuan supervisi akademik itu salah satunya adalah untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, kompetensi apa yang Bu Novi akan kembangkan? Kompetensi yang mau Novi kembangkan yaitu mengenal karakteristik anak, mengembangkan potensi anak, kegiatan pembelajaran yang menarik, komunikasi yang baik dengan anak, dan juga penilaian dan evaluasi. Bagus sekali Bu Nov. Jadi ada 5 kompetensi yang ingin Bu Novi kembangkan di pelaksanaan observasi di kelas hari Senin ya Bu ya. Nah, untuk mengembangkan kelima kompetensi tersebut, apa nih persiapan Bu Novi dalam pelaksanaan observasi nanti? Persiapan Novi yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Wah, menarik sekali ya Bu. Tadi Iswi dengar Bu Novi menyebutkan tujuan pembelajaran. Apa yang akan Bu Novi kembangkan ketika observasi? Tujuan pembelajaran yang akan Novi kembangkan saat observasi nanti yaitu anak memiliki rasa ingin tahu, mandiri dalam kegiatan sesuai dengan minatnya, mencerminkan sikap menghargai dan bertanggung jawab, mampu mengenal konsep bilangan, dan mengungkapkan bahasa melalui bercerita serta mengekspresikan imajinasinya melalui berbagai karya. Bagus sekali ya Bu Nov. Tadi Bu Novi sudah menetapkan tujuan pembelajaran bahwa nanti yang akan diterapkan Bu Novi di kelas ketika pelaksanaan observasi. Yang pertama tentu saja kita menggali rasa ingin tahu anak. Terus yang kedua juga mandiri ya dalam memilih kegiatan, karena penerapan menggali minat anak, terus juga mencerminkan sikap menghargai dan tanggung jawab. Terus juga tadi Ispi dengar juga mengenal konsep bilangan untuk anak usia 4-5 tahun mungkin ya Bu ya. Nah, terus juga tadi juga ada mengungkapkan bahasa melalui bercerita, mampu mengekspresikan imajinasi. Nah, tema dan kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan ketika observasi nanti itu apa? Karena sekarang udah masuk tema sore ya Bu, Ya. Novi mengembangkan subtema tanaman hias dengan tanaman tropik bunga melati melalui kegiatan yang pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali itu Bu Nov, bahwa kegiatan yang akan diterapkan untuk anak-anak ketika observasi nanti itu tentang flora ya, tentang tanaman hias dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan saat observasi nanti? Sebelumnya Novi akan memetakan kebutuhan belajar di kelas berdasarkan minat ya Bu Ispi, yaitu dengan aspek pengembangan bahasa dalam kegiatan menyusun kata bunga. Lalu ada seni dalam kegiatan mencipta bentuk bunga, dan kognitif dalam kegiatan eksperimen bunga mekar. Wah, kegiatan yang sangat menarik, pasti anak-anak menyukainya. Nah, metode apa nih yang Bu Novi akan terapkan? Kan tadi ada
dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang metode yang akan diterapkan nih ketika melakukan pelaksanaan observasi itu apa, Bu Nov? Novi akan menerapkan metode dan pembelajaran saintifik di mana anak mengamati bunga melati, video, dan gambar bunga melati. Kemudian anak diberi kesempatan untuk bertanya apa yang dilihatnya, dipegangnya, mengumpulkan informasi dengan anak mengetahui ciri bunga melati tersebut, lalu menalar dan mengomunikasikan dengan cara memilih kegiatan yang diminatinya, yaitu bahasa dalam kegiatan menyusun kata bunga, lalu seni dalam kegiatan mencipta bentuk bunga, dan kognitif dalam kegiatan eksperimen bunga mekar. Wah, bagus sekali Bu Nov. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu Novi akan menerapkan metode saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, apa ada perhatian Bu Novi, apakah ada kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode saintifik? Ada Bu, yaitu kegiatan memberi bantuan ketika anak mengalami kesusahan dengan scaffolding. Oh ya, ya betul, setuju Bu Nov dengan scaffolding. Sebagai guru memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan. Nah, ya, yang membutuhkan dan yang mengalami kesulitan. Nah, sekarang apa sih media yang dibutuhkan Bu Novi ketika pembelajaran berdiferensiasi berlangsung nanti pas kegiatan pelaksanaan observasi nanti? Tentunya Novi membutuhkan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya, memunculkan rasa ingin tahu anak seperti media laptop. Novi akan mendownload video tentang bunga melati, sering gambar ciri-ciri dan manfaat bunga melati, lalu bunga melati asli sehingga anak tuh bisa meraba, menghirup, dan memegangnya. Kertas lipat air, terus wadah plastik ya Bu ya untuk eksperimen, krayon, play-doh, kertas craft untuk mencipta bentuk bunga. Wah, menarik sekali ya Bu Novi dengan menyediakan media pembelajaran yang beragam, yang sesuai minat anak, sehingga anak akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang Bu Novi rancang. Nah, bagaimana teknik penilaian pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Novi laksanakan? Yang akan digunakan nih Bu Novi, teknik penilaiannya itu seperti apa? Novi akan menggunakan strategi atau teknik penilaian assessment for learning, yaitu formatif observasi melalui pengamatan kegiatan anak, lalu melakukan ragam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, penilaian checklist atau skala capaian perkembangan, catatan anekdot, dan penilaian kognitif. Penilaian sumatif, sumatif, lalu dengan penilaian hasil karya yang telah dibuat oleh anak melalui dokumentasi foto dan video. Wah, luar biasa sekali ya Bu Novi, bahwa Bu Novi menerapkan teknik penilaian yang akan digunakan, yaitu assessment for learning. Penilaiannya secara keseluruhan ya, berdasarkan proses. Nah, lalu dukungan apa yang Bu Novi butuhkan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan lancar dan tanpa hambatan? Dukungan apa sih yang dibutuhkan? Kalau nanti ya Bu, dukungan yang dibutuhkan itu adalah motivasi dan support dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga ya Bu, dalam pelaksanaan kegiatan, lalu dalam terlaksananya kegiatan supervisi ini, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Betul ya Bu, untuk terselenggaranya observasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dibutuhkan dukungan dan motivasi dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, serta
keterlibatan warga sekolah agar kegiatan pelaksanaan supervisi akademik ini dapat terselenggara. Nah, apa ada komitmen dari Bu Novi dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi saat observasi nanti? Kalau komitmen dari Novi ya Bu ya, untuk kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan hari Senin nanti, semoga berjalan dengan lancar, kegiatan belajar itu sesuai ya Bu ya sama yang udah direncanakan. Terus Novi juga menyiapkan pembelajaran dengan membuat RPP dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik untuk anak usia. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nov. Dari awal pembicaraan kita ke pelaksanaan dari cakapan kita saat praobservasi, Bu Novi telah menjabarkan dan merancang tentunya mulai dari tujuan pembelajaran, terus juga perencanaan, kegiatan pembelajaran, metode, lalu juga media yang digunakan, strategi penilaian yang digunakan, serta dukungan dari berbagai pihak sudah dijabarkan dan dipersiapkan oleh Bu Novi. Mudah-mudahan kegiatan observasi di hari Senin besok dapat berjalan dengan lancar, dan setelah kegiatan observasi nanti kita ada perbincangan lanjut ya Bu, bagaimana kita akan merefleksi. Jadi bagaimana, apakah rancangan yang perbincangan ini apakah terlaksana atau apa kendalanya. Jadi kegiatannya ada 3 ya Bu, ada praobservasi, terus observasi ketika pelaksanaan pembelajaran Bu Novi di kelas, dan pasca observasi. Jadi Bu Novi merefleksi kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih ya Bu, semoga lancar, dan persiapannya juga Ispilia sudah hampir 100% ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya anak-anak, semua pihak yang mendukung dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Novi. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan? Kira-kira menurut Bu Novi bagaimana? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah dari pagi sudah dipraktekin ya Bu ya yang untuk observasi hari ini. Kalau sebenarnya semuanya sudah tercapai ya Bu ya untuk yang pernah kita bicarakan. Tapi ada beberapa juga sih Bu yang Novi rasa kayaknya kurang dari hari ini. Bu Novi, oh begitu ya. Bu Novi masih ingat tidak tujuan pembelajaran pas waktu praobservasi hari Jumat kemarin apa aja yang Bu Novi sepakati? Tujuan pembelajarannya ada menggali rasa mental anak, terus mandiri dalam memilih kegiatan sesuai minat. Satu lagi ada mencerminkan sikap kemandirian dan tanggung jawab. Oh begitu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu apakah ada kendala atau bagaimana? Kalau dari 3 tujuan yang tadi ya Bu, sebenarnya kan tadi anak-anak kelas yang datang ke kelas ya sekolah kan lumayan banyak ya dari dulu. Nah itu tuh rata-rata anak-anaknya udah pada bisa ya Bu. Tadi kan ketika Novi menanyakan ini apa sih, Novi kan tadi bawa realianya gitu kan. Waktu bilang realianya Novi tanya
juga udah mulai memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Lalu yang ketiga ada kemandirian dan tanggung jawab. Dan juga setelah bermain, Novi minta anak-anak untuk lakukan lagi gitu permainannya. Tapi ada juga sih Bu kayak kekurangannya, kayak nggak semua anak kan bisa mengikuti gitu. Kayak salah satunya tadi. Bagaimana kekurangannya? Kekurangannya. Iya. Iya, jadi kekurangannya tadi ada anak yang sebelum kegiatannya ada morning information ya Bu ya, biasanya di morning information itu anak-anak tuh pada berebut gitu loh Bu. Jadi kayak saya gitu yang bercerita, ataupun kalau misalnya udah dipilih satu, misalnya kayak tadi Novi pilih anak ada Aisyah gitu yang Novi pilih, kayak boleh Aisyah bercerita, tapi ketika Aisyah bercerita terus tiba-tiba Ukasha ikutan, iya ibu aku juga. Nah itu sih Bu yang Novi rasa kayak aduh boleh tunggu sebentar gitu. Tapi belum Itu apa yang mau dilakukan Bu Novi ke depannya untuk memperbaiki kekurangan yang barusan Bu Novi sampaikan ke istri? sepertinya Novi akan mengingatkan lagi untuk kesepakatan kelas yang sudah dibuat anak-anak dan sudah disepakati juga oleh anak-anak, kayak seperti kalau misalnya bergantian dalam berbicara, terus setelah bermain juga harus dilakukan kembali. Ya, setuju sekali ya Bu Novi bahwa kita sebagai guru harus mengingatkan kesepakatan kelas, seperti tanggung jawab, seperti menghargai teman ketika berbicara. Istri setuju sekali. Terus ada hal lain nggak, rencana yang lain selain kesepakatan kelas? Dalam motivasi tadi Novi belum sebutnya, jadi tadi juga kan Novi sudah menyiapkan 3 rekaman ini ya Bu ya, tapi dalam aja ternyata ada anak yang tidak mengikuti gitu. Nah mungkin di situ Novi berpikir untuk memberi motivasi lebih baik ya Bu kepada anak tersebut, jadi biar anak itu tuh mau mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan. Sama satu lagi, lebih baik dalam membuat kegiatan, jadi yang lebih menarik dan mudah diikuti oleh anak, jadi anak tuh enggak insecure duluan gitu, nggak bisa Ya, jadi Bu Novi ke depannya itu yang pertama akan mengingatkan kesepakatan kelas yang dibuat bareng-bareng sama anak, terus juga lebih memotivasi anak biar ikut mengikuti sehingga dan menyediakan ragam main yang menyenangkan ya. Jadi anak-anak itu mau kegiatan yang misalnya community tadi, terus kegiatan itu bisa mengikuti. Nah, terus kira-kira nih siapa yang terlibat dalam kegiatan yang Bu Novi akan rancang ke depannya, itu siapa yang akan dilibatkan sama Bu Novi? yang akan dilibatkan ya tentu saja tanggung jawab ya Bu ya, karena kan masih membutuhkan juga motivasi, terutama Bu istri kan ya, dan juga dilihatin sama Bu istri terus setelah pelajaran kan masih kita kayak Bu Novi sebaiknya diberitahu ini gitu, lebih baik ini seperti itu gitu ya kan. Karena kalau misalnya refleksi sendiri kan kayak apa ya yang belum, padahal udah merasa ini gitu, tapi kalau misalnya udah berbicara gitu, dikomunikasikan kan, oh iya betul ada yang harus dilakukan Dengan senang hati Bu Novi, insya Allah kita sama-sama ya membangun kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya, salah satunya dengan kegiatan yang Bu Novi rancang, terus juga mengingatkan untuk kesepakatan kelas, serta memotivasi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah Bu Novi telah menemukan masalahnya ya Bu, ketika proses kegiatan pembelajaran tadi di kelas, dan juga sudah menemukan solusinya. Istri senang bisa membantu menjadi kosnya Bu Novi, dan terima kasih juga dari istri. Bu Novi sudah membantu istri dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih baik ke depannya, lebih merefleksi diri apa sih yang kurangnya atau apa sih yang salahnya dari kita, dan kita juga bisa menemukan solusinya yang tentunya satu tujuan untuk keberpihakan pada murid. Terima kasih ya Bu Novi ya.